Salam rahayu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal sosok leluhur. Leluhur atau nenek moyang merupakan nama yang dikaitkan pada orang tua maupun orang tua leluhur, seperti kakek, nenek, canggah, dan seterusnya. Menurut teori evolusi, spesies yang memiliki leluhur yang sama disebut sebagai turunan bersama. Menghormati leluhur dengan altar, kuil, doa, dan ritual tentu bukan hal baru. Selama ribuan tahun, masyarakat adat di seluruh dunia telah menetapkan ruang dan tempat khusus untuk mengekspresikan koneksi suci ke akarnya. Orang Bali masih sampai hari ini sangat tradisional. Mereka mengenakan pakaian upacara setiap kali ada upacara. Yang praktis, setiap minggu dan persembahan yang mereka berikan setiap hari adalah ditujukan pada manifestasi Tuhan dan tentunya juga untuk leluhur mereka. Satu hal yang kebanyakan orang asing menyadari betapa berbaktinya orang Bali terhadap segala ciptaan Tuhan dan manifestasinya. Upacara mereka sakral dan mereka tidak pernah lelah atau ketinggalan melakukan persembahan. Spiritualitas mereka dapat dilihat jauh di dalam diri mereka dari cara mereka bertindak dan berbicara. Mereka hidup selaras dengan segala sesuatu di sekitar mereka dan melihat makna spiritual di balik setiap tindakan kecil. Jawa memiliki pengaruh kuat di Bali, tidak hanya melalui impor adat Majapahit, tetapi juga melalui orientasi geografis. Setiap kuil leluhur memiliki kisah seputar sejarahnya. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang Bali percaya pada periode prasejarah adalah: yang pertama, percaya pada gunung dan lautan sebagai sifat jiwa. Yang kedua, percaya pada sifat nyata dan tidak nyata. Yang ketiga, percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan lain dan ada keyakinan dalam jiwa nenek moyang yang dapat membantu mereka. Pemurnian ritual untuk manusia di Bali di masa sekarang ini adalah disebut melukat. Dalam filsafat Hindu, melukat adalah kegiatan memurnikan untuk manusia dari segala hal buruk yang dibuat oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Dilakukan secara sadar atau tidak sadar, atau tidak dalam tujuan, atau dalam perasaan yang tidak bersih atau kondisi kotor. Tujuan dari pemurnian adalah untuk melepaskan atau akan dibebaskan dari hal-hal buruk manusia dan pikiran rohani. Kegiatan dari pemurnian dengan air telah menjadi bagian dari kegiatan religius baik di Jawa dan di Bali. Ritual melukat adalah sesuatu yang wajib terutama untuk para pengikut mencapai kesucian diri. Melukat adalah suatu kegiatan dari memurnikan jiwa dan tubuh dengan air atau tirta. Tirta adalah air yang sudah diberkati. Terkait dengan ritual penyucian, dalam naskah lama juga ditemukan istilah upakara atau sesaji yang disebut prayascita. Prayascita adalah salah satu yang digunakan dalam ritual pemurnian baik untuk manusia, mikrokosmos, dan lingkungan alam makrokosmos. Ketika bencana atau kecelakaan terjadi, selain melakukan pemurnian untuk lingkungan atau alam, orang Bali di zaman kuno juga melakukan ritual pemurnian untuk manusia yang disebut sinuksma atau panuksma. Ritual adalah bentuk rasa terima kasih, penyucian, dan juga agar mereka tidak mengalami kecelakaan atau bencana. Dalam filosofi dasar Nusantara dikenal adanya moto Memayu Hayuning Bawana atau menyelamatkan dan mensejahterakan alam semesta raya, identik dengan doktrin Islam, yakni Hablumin Alami. Oleh sebab itu, dalam menghargai sesama makhluk Tuhan seru sekalian alam, nenek moyang menamakan bumi dengan ibu dan angkasa, langit dengan bapa. Sebagai negara agraris telah dipetakan adanya pawukon, yakni ilmu perbintangan Jawa 30 rasi berumur 210 hari dan pedoman perputaran iklim yang memiliki siklusnya masing-masing yang disebut dengan Pranata Mangsa yang dikenal sejak abad 19.
2 abad sebelum ditemukannya ilmu perbintangan purba bangsa Peru. Bumi oleh nenek moyang disebut sebagai ibu bumi, ibu pertiwi, atau ibu Sinta. Mengapa? Karena bumi sebagai tempat di mana manusia lahir dan kemana jasad kelak berbaring. Bumi yang memberikan kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Manusia makan dan minum dari sari-sarinya bumi lewat flora, fauna, maupun air. Oleh sebab itu, setiap bapak tani memulai menanam padi ataupun memanennya senantiasa diiringi dengan upacara ritual, termasuk rasa syukur dengan istilah sedekah bumi, bersih desa, dan lain-lain. Mereka pantang pula meludah langsung ke bumi. Kini bumi dikotori, diperah, dijarah, dibor tanpa adab. Maka peristiwa Lapindo nampaknya merupakan pelajaran yang amat berharga. Secara filosofis bisa jadi menyiratkan makna bahwa laku lampah bangsa Indonesia ini telah penuh dengan lumpur dosa. Langit disebut dengan Bapak Angkasa atau Bapak Kuasa. Mengapa? Manusia masih dapat bertahan hidup dengan tidak makan maupun minum yang dihasilkan dari bumi. Namun manusia tidak akan mungkin mampu hidup tanpa oksigen atau udara selama 2 jam saja yang diberikan oleh angkasa raya ini. Oleh sebab itulah dinamakan Bapak Kuasa, bukan Bapak Maha Kuasa. Karena demikian, vital kedua makhluk Tuhan, seru sekalian alam tersebut, keduanya selalu disebut dalam setiap doa mereka. Sedang sebutan bagi yang maha kuasa adalah Gusti, yang digambarkan dengan sedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan, lan tak kena kinaya ngapa. Dekat tiada bersentuhan, jauh tanpa batas, dan tiada dapat diserupakan dengan apapun juga. Keberadaan keduanya, yakni Ibu Bumi dan Bapak Kuasa yang dilambangkan merah dan putih adalah merupakan tanah air atau tumpah darah. Bangsa Barat hanya mengenal istilah fatherland. Oleh sebab itulah warna merah dan putih di samping melambangkan tanah air juga asal muasal terjadinya manusia dari sel darah merah sang ibu dan darah putih sang bapak, yang unsurnya di samping bumi dan udara juga air dengan api. Oleh sebab itu manusia dianggap sebagai mikrokosmos yang juga memiliki miniatur kutub utara Iceland yakni kepala, dan kutub selatan Greenland yakni kedua belah kaki, serta anasli kehidupan tadi dalam organ manusia. Maka untuk menghormati keberadaan asal-usul manusia tersebut oleh kerajaan Majapahit yang kala itu mengembangkan agama Siwa, Buddha, Tatwa, dijadikan umbul-umbul gula kelapa. Dalam ilmu perbintangan Jawa adalah terkaya karena berjumlah 30 rasi yang siklusnya 7 hari yang dimulai setiap hari Ngaat, Minggu, yang ditandai dengan rasi pertama Sinta, sang ibu, dan terakhir ke-30 Prabu Watu Gunung, sang anak sekaligus suami. Adapun nama-nama hari pun menggunakan lambang planet yakni Radi atau Radit, Senin Matahari, Anggara Selasa, Mars atau Respati atau Rahespati Jupiter, Budo, Rabu Merkurius, Sukro, Kamis Venus, Soma Jumat, Rembulan, dan Sinta Sabtu Bumi atau dunia. Filosofi awal matahari dengan akhir bumi kembali termanifestasi ke dalam huruf H dan Ng yang luluh menjadi Hong, sejalan dengan Alkitab Wahyu surat 22 ayat 13. Dialah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Juga Al-Quran surat Al-Hadid 57 ayat 3. Dialah yang awal dan akhir, yang lahir dan yang batin. Dia maha mengetahui segalanya. Dan dalam alfabetik Jawa, Hana Caraka, bila dibalik ternyata identik dengan huruf Araf yang bunyinya Quran.
dan huruf Jawa yang jumlahnya 20 itu bukankah memiliki makna filosofis tentang sangkan paraning dumadi? Bukankah 20 itu merupakan sifat-sifat sang holik sendiri? Di samping filosofi tersebut, dalam dunia pewayangan, dalam awal dan akhir pementasan selalu didahului dan diakhiri dengan gunungan yang merupakan simbol alam semesta raya. Oleh sebab itu, sehebat apapun manusia, dia hanyalah wayang belaka. Maka pemahaman sakderma hang lakoni, sekedar menjalankan ketentuan Tuhan, seru sekalian alam, adalah benar adanya. Menunggu munculnya Semar super seiring suro, salah satu bahasanya adalah adanya pencanangan semiliar pohon. Sembari menunggu hasil konkret konvensi pemanasan global dan perubahan iklim. Mari kita berjuang bersama-sama menyelamatkan bumi seisinya secara syariati dan secara batini. Kita rekat kembali dan hayati filosofi Nusantara memayu hayuning bawana dan ngaulah dumateng kaulaning Gusti. Ajaran ilahi kembali ke diri umat manusia. Ajaran itu datang melalui wahyu sebagai penenang atau pengingat karena ia merupakan rangkuman perjalanan semesta beserta isinya. Sebelum dan sesudah dengan wahyu manusia bisa diukur kapasitasnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah 29. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang cemerlang. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Hal ini terkait menurut sejarah ajaran leluhur Nuswantara. Ada 7 tingkatan diurut dari strata paling bawah. Yang pertama, Manggala Kasungka. Yang kedua, Manggala Seba. Yang ketiga, Manggala Raja. Yang keempat, Manggala Wening. Yang kelima, Manggala Wangi. Yang keenam, Manggala Agung. Yang ketujuh, Manggala Hyang. 7 hal tersebut menjadi takaran para leluhur untuk mengukur kualitas manusia. Jejak ajaran ini ada di Nuswantara, kemudian terangkum dalam ajaran ilahi Al-Quran, sampai dipahami penjuru semesta. Hanya kemudian ada yang menyalahgunakan untuk saling menghancurkan. Untuk itu, mari kita bangun Nuswantara dengan ajaran ilahi yang telah diterapkan oleh leluhur hingga mencapai peradaban luhur yang bertatanan adiluhung untuk generasi masa depan yang berbudi pekerti luhur. Agar tidak ada lagi kekerasan di semua sisi kehidupan, baik fisik maupun spiritual, nyawiji marang Hyang Widi bertauhid, maka jaya Nuswantara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu tujuan, menjadi budaya pribadi dan bangsa menuju pendidikan antar bangsa, capai perdamaian, hak asasi, demokrasi, pembangunan berkelanjutan, dunia sejahtera, membangun budaya pribadi yang mandiri, siap terampil yang hakiki, mengisi masa depan gemilang, membangun negara, hapus diskriminasi, lindungi lingkungan, padukan nilai kemanusiaan, kontemporer, tradisional secara berimbang, adil dan manusiawi. Membangun dunia, terus tebarkan cinta dan kasih sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.